baju itu ke sekolah? Lo bakal terlambat dan gue nggak mau nungguin lo. Masih banyak hal lain harus lo kerjain sebelum lo berangkat sekolah dibanding lo ngurusin gue. See you, princess. Papa, gimana nih? Aku telat dan Manda nggak mau berangkat bareng ke sekolah. Terus aku harus naik apa? Manda. Lo udah gede kan? Lo bisa naik angkot sendiri kok. Lo tau jalan ke sekolah kan? Banget lo, Bang. Papa, terus aku naik apa? Salah sendiri kamu. Hanya karena kamu terlambat bukan berarti kakak kamu harus ikut terlambat kan? Kamu udah gede urus sendiri. Ih, Papa tuh, Bagi parfum ya, Kak. Bagus, mumpung ada lo di sini, gue ramah bentar ya. Gue lagi mencoba kartu baru gue. Belum puas ngeramalin orang-orang? Udah, nggak usah banyak protes. Sebenarnya hasil kuliah kakak di Prancis tuh 2 tahun ngapain sih, Kak? Bukannya ngambil jurusan seni, malah ngeramal. Ngeramal kan juga seni. Sekarang pilih 3 kartunya. Nih. 1, 2, 3. Kartu pertama yang lo ambil langsung kartu love. Menarik? Sangat kebetulan. Mungkin lo bakal ketemu sama cewek oke di sekolah baru lo hari ini. Secara kebetulan juga. Kartu kedua agak sulit. Banyak persoalan yang bakal menghadang. Termasuk hal atau triki perasaan lo sama dia. Tricky? Hah? Maksudnya di sini perasaan lo bakal campur aduk. Awalnya sih lo bakal jatuh cinta sama dia. Terus lo jadi benci sama dia. Semacam I hate you but I love you. Kayak judul lagu aja, Kak. Emang ada kartu tarot nih yang judulnya apa tadi? I hate you but I love you? Hah? Kartu terakhirnya Apa? Destiny. Hah? Artinya lo seberapapun usaha lo, takdir yang bakal nentuin. Udah deh, Kak, serius deh, Kak. Gue juga tahu artinya destiny itu takdir. Kalau cuma jadi peramal, cuma baca buku tarot kayak gitu mah gue juga bisa. Lo nggak percaya kalau gue benar-benar bisa ngeramal? Ya buktiin dulu, tapi tanpa kartu. Baru gue percaya. Lo boleh percaya atau enggak, tapi lo bakal ketemu sama orang yang nasibnya sama dengan lo. Udah wangi nih, wangi takdir. Dah. Manda, seragam sekolah mana ini? Siapa yang nyuruh kamu pakai baju bebas? Aduh Pak, kalau pakai rok ke sekolah naik motor tuh susah. Nanti juga saya ganti seragam kok.
Dasar anak zaman sekarang. Dasar orang tua zaman dulu. Nih bang duitnya. Kurang 1.000 nih, Neng. Bang, uang pas saja, nggak ada kembaliannya. Eh, eh, wah, itu duit gua. Bentar bang. Cewek, itu tadi duit gua. Cewek, Tapi lo bakal ketemu sama orang yang nasibnya sama dengan lo. Nino Sebastian. Oke. Mulai hari ini kamu ikuti pelajarannya di kelas. Kamu masuk kelas 11B. Terus besok kamu baru mulai bisa untuk mengurus buku-buku dikta di perpustakaan. Isi, Bu. Iya. Ini, Bu. Iya. Bob, sini kamu. Kebetulan banget kamu di sini. Ibu. Bobby, kenalin ini Nino Sebastian. Ini Bobby teman sekelas kamu. Bobby. Nino. Kamu tolong bantuin si Nino ini untuk menyesuaikan diri minggu-minggu pertama ini ya. Oke, Bu. Oke. Kamu ikut dia ya? Ya, Bu, makasih ya. Ya. Isi, Bu ya. Makasih ya, Bob. Yuk. Halo, Ibu. Marcel? Akhirnya kamu datang lagi ke sekolah ini. Ya, habisnya gimana, Bu ya? Saya kangen banget sih sama Ibu. Aduh. Padahal sayang sekali loh, Sel. Nilai kamu tahun lalu lumayan loh. Sayang sekali kamu tahun ini mesti mengulang. Nggak masalah kok, Bu. Mau ngulang setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nggak masalah. Yang penting tiap hari saya ketemu sama Ibu. Manis. Ya udah, Bu. Makasih. Saya permisi dulu ya. Oke. Marcel, satu hal lagi. Tahun ini mulai diberlakukan hukuman baru untuk anak-anak yang suka membolos. Jadi kamu harus menahan diri untuk tidak membolos. Karena ibu sudah bosan dan capek untuk menghukum kamu. Oke? Semester ini kita akan banyak membahas tentang karya sastra. Puisi misalnya. Ada satu puisi yang menarik buat saya, yaitu dari sastrawan Sapadi Djoko Damono. Yang berjudul puisinya, Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana. Langsung aja saya bacain ya, contohnya seperti ini. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana seperti kata yang tak sempat dikatakan kayu pada api yang menjadikannya api. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana seperti syarat yang tak sempat dikatakan awan pada hujan yang menjadikannya tiada. Ya, seperti itu kutipannya. Manda? Manda? Kamu tidak memperhatikan pelajaran saya ya? Saya nggak suka puisi, Pak. Lagian, ini kan kelas kesenian. Kenapa dari tadi belajar cuma puisi? Kenapa nggak belajar musik, teater, atau mungkin seni lukis? Apa kamu lebih pintar dari saya? Ya enggak sih. Tepat. Memang saya lebih pintar dari kamu. Makanya saya jadi guru. Dan sekarang saya bebas menentukan bab mana yang harus dipelajari di kelas ini. Bukan kamu. Sekarang kamu keluar dan temui Bu Ririn. Tapi, Pak, Gak ada tapi-tapian. Epot kamu, saya sita dulu. Setelah pulang sekolah, kamu ambil kamu saya.
Iya. Apaan nih? Kerjaan anak-anak OSIS. Yang bikin ngacara di sini. Oh, malam pes. Lo pakai baju apa nih? Ya, kalau ganteng pakai baju apa juga tetap ganteng, men. Gue jatuh cinta, men. Lu lihat deh. Dia itu benar-benar kayak bidadari, tau gak? Cara jalannya, rambutnya. Dia benar-benar perfect, tau gak lo? Sempurna. Saskia namanya. Anak kelas 11 paling cakep. Tapi lu jangan menganggap banyak deh. Bokapnya galak banget. Sama kayak kakaknya tuh. Katanya, kalau ada yang mau deketin mereka berdua, nggak bakal diginin. Jadi menurut kamu, kamu nggak salah mendengarkan musik di kelasnya Pak Bambang? Itu kan pelajaran kesenian, Bu. Ya, musik juga bagian dari kesenian. Ini tuh cuma masalah perbedaan pendapat antara saya dan Pak Bambang mengenai materi pelajaran kesenian itu doang. Oke. Dengan kasus yang satu ini, kamu sudah bikin 17 pelanggaran. Rekor yang bagus. Terakhir kalinya kamu merusak mobil Ruben di parkiran pakai cat. Setahu saya adik kamu nggak pernah bikin masalah. Kamu tahu ada berapa banyak siswa yang punya alasan tepat untuk membenci kamu? Saya nggak peduli walaupun semua orang benci saya. Dan hanya karena semua orang lebih suka sama Saskia, bukan berarti saya lebih buruk dari Saskia. Saya nggak bilang kamu harus seperti adik kamu. Saya mau bilang kamu ini orang yang baik. Kalau kamu mau belajar berubah lebih baik lagi, saya yakin teman-teman kamu pasti suka sama kamu. Kamu sudah pernah pacaran belum? Apa hubungannya punya pacar apa enggak? Ketika kamu belajar menyukai orang lain juga akan belajar menyukai kamu. Oke, untuk kasus ini Ibu kasih kamu peringatan awal. Tapi kan Bu, itu bukan salah saya. Ya makanya itu, Ibu kasih kamu peringatan. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Lu apa, Dok? Cewek siapa sih? Manda, dia tuh kakaknya Saskia. Hah? Kakaknya Saskia? Yoi. Ah, udahlah, ini acara nggak penting. Lo nggak bakal dateng, dak? Ngapain gue datang ke acara kayak gituan? Udah gitu gue harus pakai gaun, dandan, dansa, ketemu cowok-cowok. Ih, sorry ya. Iya. Ngomong-ngomong, bukannya kemarin lo ketemu sama Peramal Sinting kan? Iya, gue kemarin ketemu peramal gitu. Udah tahu gue nggak mau diramal. Ini dia maksa-maksa. Gue sebel banget. Terus dia bilang apaan? Apa ya? Gue juga agak lupa gitu. Kalau nggak salah sih sesuatu tentang I hate you but I love you katanya. Ngaco banget ya. Itu bukannya judul lagu kan? Makanya gue bilang tuh peramal ngaco. Dia selengker sekali ya. Ah, iya benar dia selengker. Udah lupain aja tuh peramal gila. Makasih ya, Ruben udah menganterin. Tadi Saskia udah bingung aja mau pulang naik apa. Habis dompet Saskia ketinggalan sih di rumah. Gak apa-apa kok, Sas. Tiap hari nganter lo seperti ini, gue gak keberatan kok. Oh ya, sorry ya, gak bisa nawarin mampir. Soalnya jam segini papa udah pulang. Tapi lo pasti bilang kan, untuk pergi ke acara nonton itu. Soalnya kalau nggak ada lo nggak seru acaranya. Habis malam sih, nggak tahu deh papa ngebolehin atau enggak. Kan ada gue yang jagain lo. Gimana sih? Ya udah deh, nanti Saskia coba bilang. Makasih ya.
lo bakal ketemu sama orang yang nasibnya sama dengan lo. No, santai. Tahu semua gila. No, kenapa sih kok? Men, gue lagi jatuh cinta. Gue nggak tahan lagi. Gue jatuh cinta sejatuh-jatuhnya, men. Lu harus bantuin gue. Lu bener kan jatuh cinta? Lu kan baru sekali ketemu sama dia. Ya, lo nggak tahu sih. Gua itu udah duluan ketemu sama dia di depan sekolah. Ya kebetulan sih dia, kata ramalan kakak gua tuh bakal ketemu sama satu cewek secara kebetulan kemarin. Dan gua bakal jatuh cinta sama dia. Gue gak ngerti maksudnya. Jadi lu jatuh cinta juga secara kebetulan, bener nggak? Ya emang kebetulan. Tapi kan ini namanya takdir. Selama takdir itu masih ada, ya kita nggak usah khawatir. Bukunya kebalik. Iya. Mau belajar grammar Prancis ya? Mendingan jangan pakai buku itu deh. Karena penjelasannya itu rumit banget. Emang lo ngerti bahasa Prancis? Ya kakak gue sih kuliah di Prancis dulu. Tapi kalau gue ya baru belajar bahasa Prancis 1 tahun. Oh ya? Berarti lo punya buku grammar Prancis yang lebih keren dong? Gue lagi pengen belajar bahasa Prancis nih. Ya ada sih di rumah, tapi masih gue pakai bukunya. Ya, gitu ya. Tapi lo mau belajar bareng sama gue? Beneran. Tapi gue nggak terlalu ngerti. Gimana kalau lo ajarin gue? Boleh. Di mana kita bisa belajar? Di rumah lo? Masalah tempat sama waktu kita aturin nanti aja ya. Oh ya, gue Saskia. Gue Nino. Nomor telepon lo berapa? Maksud gue biar kita bisa telepon-teleponan soal belajar. Di mana? Ini punya gue. 021 98 96 2012. Sekolah ya? Oke, kasih ya. Bonjour, mademoiselle. Selamat pagi, Nona. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que tu t'appelles? Est-ce que tu t'appelles? Siapakah nama Anda? Est-ce que tu veux aller au cinéma avec moi? Apakah Anda mau nonton bareng saya? Est-ce que tu veux prendre ensemble aussi? Apakah Anda Lo lagi ngapain? Terus
Ini buku lama-lama gue ngapain di sini? Kak. Bahasa Prancisnya aku cinta kamu apa? Nggak panas. Emang cewek mana yang lo mau rayu pakai bahasa Prancis? Itu cewek yang kakak bilang bakal ketemu sama gua secara kebetulan. Tapi bukannya lo nggak percaya sama ramalan gue? Ya udah nggak usah dipikirin deh kak. Gini. Bahasa Prancisnya aku cinta kamu apa? Ayo dong. Zetam. Zetam. Aku cinta kamu. Lo beneran jatuh cinta ya? Lah, kan kakak sendiri yang bilang kalau gue tuh bakal ketemu sama cewek secara kebetulan. Dan hari itu juga gue ketemu sama cewek yang paling cantik di sekolah. Secara kebetulan. Tapi lo ingat ramalan gue selanjutnya kan? Takdir. Ingat. Bukan, soal halangan itu. Kartu kedua lo bilang lo bakal berubah jadi benci sama nih cewek. Nggak mungkin kak. Saskia ini anaknya ramah, baik. Pokoknya dia disukain sama semua orang. Nggak mungkin dong gue benci sama tuh orang. Iya nggak? Tahu. Serah. Serah. Stay. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Bukan gitu bacanya. Nih, comment allez-vous? Comment allez-vous? Duh, susah banget sih. Kalau gitu lu tuh harus banyak-banyak nonton film Prancis, ya. Dan lu dengerin dialognya. Kayak sekarang kan ada festival film Prancis nih. Kita nonton bareng aja. Lo ngajakin gua ngedate ya? Enggak. Iya. Maksud gua enggak. Ya kita nonton aja supaya bisa lebih lancar ngomongnya. Daripada nonton film, mendingan kita main go-kart. Ayo. Sekarang. Iya, masa besok? Dengar-dengar, lu sama bokap lu tuh nggak boleh diizinin untuk deket-deket sama cowok ya? Iya sih, tapi bokap gue lagi lembur di rumah sakit. Dia sih taunya gue lagi les bahasa Prancis. Jadi kalau lain kali kita pergi bareng lagi, nggak apa-apa dong? Saskia sih mau aja. Tapi papa tuh udah bikin peraturan yang larang Saskia buat pergi berdua sama cowok. Walaupun tujuannya buat belajar. Apapun alasannya, papa tuh nggak akan ngizinin. Tapi tunggu dulu deh. Kemarin papa ngebolehin Saskia buat pergi ke acara ulang tahun sekolah sama cowok. Sama cowok? Iya, asal Amanda ikut juga. Jadi kalau ada cowok yang bisa pergi sama Manda, kita bisa pergi berdua. Enggak gitu juga sih. Masalahnya ini kan acara ulang tahun sekolah. Kalau gue bawa cowok ke acara itu, berarti sama aja dong gue ngasih tahu ke orang-orang kalau cowok itu adalah cowok gue. Masalahnya mana ada cowok yang mau deket-deket Manda, apalagi jalan sama Manda. Itu sih masalah gampang buat gua. Maksud lo? Ya kan kita tahu dia nggak punya cowok. Ya kita cariin aja cowok buat ke pesta ulang tahun sekolah. Dan menurut lo itu gampang? Iya, asal kita bisa pergi ke pesta ulang tahun sekolah sih, ya
Jadi lo mau bantuin gue? Iya, asal Thanks ya. Aduh, gue seneng banget deh. Lo tuh emang baik banget. Makasih banget ya. gue pengen nawarin cewek nih. No way. Maaf ya, saya terlalu pintar dan waras untuk itu. Dan nggak ada orang waras yang berhubungan dengan Manda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya nggak keberatan bantuin kalian. Tapi kenapa harus Manda? Apa nggak ada yang lain? Kita ngapain sih kesini? Gue itu masih penasaran sama Manda. Gue itu pengen nyelidikin dia lebih jauh. Siapa tahu ada hal-hal menarik yang nggak semenakutkan reputasinya dia. Ya nggak? Gua nggak maksud nakut-nakutin lo ya. Tapi bisa lihat sendiri kan. Dia tuh yang menakutin. Bukan aja kayak gitu tuh. Itu siapa? Dia Marcel. Mestinya dia lulus tahun lalu. Cuma nggak tahu kenapa tiba-tiba dia ngilang. Nah, sekarang dia balik lagi dan ngulang dari kelas 12. Dia tuh masuk panti kayak HP kita isi narkoba. No. Lu serius mau nemuin Marcel? Kita bisa habis sama dia. Coba lu pikir. Semua cowok di sekolah takut sama Manda. Semua orang di sekolah takut sama Marcel. Sedangkan mereka berdua nggak takut sama siapa-siapa. Ya cocok lah mereka jadi pasangan yang sempurna kan. Tapi gimana kalau dalam paksanaannya? Malah kita nggak bisa sama mereka. Gimana? Udah deh, penakut banget sih lu. Mana ya? Nah, dia Marcel. Dia. Lu Marcel kan? Gue Nino. Gue cuma pengen Bah! Kenapa lo? Nggak bisa ngomong? Mending lo balik ke TK deh sana. Gue paling benci sama orang gagap, tau nggak? Apa gue bilang? Lu sih cari masalah sama dia, udah. Oke, kita butuh rencana lain. Orang kayak Masnya nggak mungkin, men. Mau bantuin kita kalau nggak ada kompensasinya. kompensasi. Maksud lo duit? Yup, tepat. Kita nggak punya duit. Nah, kita butuh rencana lain. Ya kita nggak punya duit, mau cari pakai apa? Ya tamat riwayat kita lah. Itu salah, men. Jangan kalah dulu sebelum berperang. Yang kita butuhin sekarang adalah orang kaya yang cukup bego buat kita kiburin. Iya nggak? Ngapain lo? Gue ada penawaran buat lo. Gue gak minat. Lo pasti minat. Ini soal Saskia. Terus gue tahu lo pengen ngajak Saskia ke acara ulang tahun sekolah kan? Ya, tapi pasti bokapnya nggak bakal ngasih izin. Nah, sekarang bokapnya bikin peraturan baru. Saskia boleh keluar sama cowok, asalkan Manda ikut juga. Maksud lo? Iya, gue udah nemuin cara yang tepat buat Manda. Dan karena lo adalah Ruben, gue yakin lo bisa bayar tuh cowok buat ngajak Manda ke acara itu. Oh ya? Siapa? Marcel.
Gue butuh bantuan lo, Sel. Lo cewek itu. Gue pengen lo ngedeketin dia sampai dia mau lo ajak ke acara nonton sekolah. Gue mau ngajak adiknya, tapi bokapnya terlalu ngekang. Dan dia nggak boleh pergi sama cowok kecuali si Manda juga ikut. Sorry deh, gue sama sekali nggak tertarik sama gosip. Oke. Gimana kalau gue bayar lo? Oh ya? Lo mau bayar gue? Berani bayar berapa lo? Gue berani bayar lo 1 juta. 1.500.000. 2 juta. Dan itu cuma sampai acara ulang tahun sekolah. Deal? Hai. Capek ya? Habis main basket. Mau gue traktir makan nggak di kantin? Lo pasti haus kan, lapar, iya kan? Lo ngomong sama gue? Ya iyalah, gue ngomong sama lo. Lo tuh kan pasti lapar, haus, habis main basket, ya kan? Gue traktir makan di kantin deh, mau nggak? Lo yakin? Gak salah orang? Mana pernah gue salah orang? Manda? Marcel? Ya kan? Kalau gitu pasti kerja otak lo tuh yang salah. Kacau kita. Kita harus kerjasama untuk bikin kakak lo datang ke ulang tahun sekolah. Ya? Bukannya kata lo ini gampang? Ya nggak segampang itu. Tapi lo tuh harus bantuin gua. Lo harus kasih tahu gua apa kesukaan kakak lo. Gimana ya? Sal, kita tahu lo lagi deketin Manda. Ya. Terus? Kita tahu, Ruben bayar lu buat dapetin Manda kan? Itu semua kita yang ngatur. Tujuannya, Nino bisa jalan sama Saskia di acara ulang tahun sekolah. Gue gak peduli. Saskia mau jalan sama siapa kek? Itu bukan urusan gue. Tahu lo. Terus sekarang mau lo berdua apaan? Kita mau bantuin lu dapetin Manda. Dan kita punya informasi tentang Manda dari Saskia langsung. Dan itu berguna banget buat lo. Iya. Pertama-tama, dibenci banget sama cowok yang suka ngokok. Dan dia suka warna hitam. Band rock cewek. Dan dia suka film yang berdarah. Dan yang ada adegan terbangnya. Nah, dan dia itu gitaris yang punya band sendiri. Oke. Kan gue cobain rencana lo. Dia paling gak suka kan sama cowok ngerokok? Lo tuh sebenarnya cantik ya. Coba lo beli bedak atau lip gloss. Terus lo ganti deh gaya rambut lo. Pasti lo bakal kelihatan lebih oke. Gue denger ada cowok yang lagi ngejar lo. Kemarin gue sempat lihat waktu dia ngedeketin lo di lapangan. Oh ya? Iya, lumayan cakep sih. Mungkin dia bisa nemenin lo buat datang ke acara sekolah. Gue nggak akan pergi ke acara itu dengan alasan apapun. Tapi kan, kapan lagi ada kesempatan kayak gitu? Akhirnya ada cowok yang gak takut sama lo. So, please deh, sekali ini aja. Lo tuh gak pernah bisa ya jadi kakak yang baik buat adiknya. maksud lo baik adalah gue nolongin lo supaya lo bisa jalan sama cowok paling brengsek di sekolah gitu. Ruben gak brengsek. Iya brengsek, lo nggak tahu kan? Lo pikir lo tahu semuanya tentang dia gitu? Seenggaknya masih banyak orang yang suka sama dia daripada sama lo. Gue nggak peduli walaupun semua orang nggak suka sama gue. Karena gue gak kayak lo. Gue nggak bisa tuh sok baik sama orang supaya orang suka sama gue. Dan gue nggak bisa pura-pura ngejalanin apa yang orang mau supaya orang menilai gue baik. Hah? Apa salahnya gue menikmati jadi orang baik dan orang-orang pada suka sama gue? Seenggaknya gue gak kayak lo. Orang-orang pada gak benci sama gue. Ngerti lo? Udah, jangan masing-masing aja.
kebetulan banget nih kita ketemu di sini. Lo ngikutin gue ya? Oh, jawabannya tergantung. Kalau emang lo suka gue ikutin, berarti ya anggap aja gue ngikutin lo. Dan tujuan lo adalah? Gue pengen ngajak lo nonton. Di bioskop ada film bagus tuh, film perang. Terus banyak adegan berdarah-darahnya lagi. Lo pasti suka kan? Pede banget lo. Iya dong, gue gitu loh. Apa sih yang gue tahu tentang lo? Selera musik lo gue tahu. Film lo gue tahu. Dan gue juga tahu. Lo pasti suka kan ketemu sama gue sekarang. Lo bisa minggir nggak? Ini motor gue. Nih lo minggir. Minggir nggak? Ya, paling habis 4 juta benerinnya, gampang. Lo tuh nggak bisa lebih nyebelin lagi ya? Ngapain mobil Ruben? Kenapa? Dia ngadu sama lo. Dasar psikopat. Sakit jiwa lo tuh. Papa, Manda tuh. Apa lagi sih? Hah? Papa lagi kerja, jangan ganggu deh. Sana. Ih. Sejak kapan lo jadi penjaga perpustakaan? Ini hukuman dari Bu Ririn. Dihukum? Emang lo bikin kesalahan apaan? Seperti biasa, gue bikin keributan lagi di kelasnya Pak Bambang. Waduh, sayang banget tuh. Gue selalu cabut sih pas pelajarannya Pak Bambang. Gue enak liat mukanya tau gak? Tapi boleh juga ya sekali-sekali gue ikutin pelajarannya. Biar gue bisa lihat lo berantem sama dia gitu. Seru kali ya. Lo sendiri ngapain di sini? Gue mau ketemu sama lo. Buat apa? Ntar malam lo ada acara nggak? Kalau ini salah satu cara lo untuk deketin gue lagi, mendingan lo cari cara yang lebih kreatif. Oke. Omongan lo barusan itu maksudnya jawabannya iya atau enggak? Iya untuk nggak ada acara nanti malam, enggak untuk pergi sama lo. Gue dengar ada cowok yang lagi kejar-kejar lo, Da. Gue? Siapa? Kok gue gak tahu gitu sih? Marcel, teman sekolah kita yang suka bolos itu loh. Ya kali. Marcel? No way. Marcel yang itu, dia kan cakep banget. Dia tuh cowok brutal, urakan, gak jelas gitu deh. Bener-bener tuh. Yang gue dengar nih, dia tuh pernah masuk panti rehabilitasi narkoba. Apapun ya, gue nggak peduli. Lo gak takut? Semua orang aja takut sama gue. Kita gak takut sama lo. Itu sebabnya gue suka sama kalian. Mwah! Idi. Oh gitu. Jadi, karena si Marcel itu kelihatannya nggak takut sama lo, jadi lo suka sama dia. Dah, gue cabut ya. Jadi lo. Hey, Jangan bilang-bilang lo ngikutin gue ya. siapa yang ngikutin lo? Gere banget sih lo jadi orang. Lo tau nggak? Ini tempat yang punya temen gue. Makanya itu gue iseng-iseng aja mampir ke sini. The Black Parade. Lo suka My Chemical Romance? Tahu juga lo My Chemical Romance. Ya iyalah gue tahu. Gue tuh juga sama kayak lo. Gue suka banget sama musik rock. Tapi jujur ya, sebenarnya gue lebih suka yang hardcore sekalian. Lo pasti suka banget sama musik Metallica.
Iya kan? Nah, sekarang lo lepas deh helm lo. Pas helm. Mau ngapain sih? Udah, turutin aja. Udah, kenapa sih sekali-sekali nurutin gue? Udah, lepas helmnya. Taruh sini. Oke, sekarang lo berdiri. Diri. Iya. Siap ya? Terus? Oke, siap. Sekarang gue pengen ngajakin lo terbang. Terbang. Siap. Makasih ya. Gue suka acara nontonnya dan gue suka acara terbang kita. Iya, nggak apa-apa, sama-sama. Gue tahu lo tuh pasti suka. Oh iya, ngomong-ngomong, setahu gue, lo tuh kayak gadis pingitan gitu kan? Bokap lo tuh overprotective, terus lo nggak boleh keluar malam. Kok sekarang bisa? Oh, bokap gue lagi lembur di rumah sakit, biasa lah. Kalau bokap gue nggak ada, gue sama Saskia bisa bebas pergi kemana aja sama siapa aja. Asal nggak ketahuan. Ya, bisa, bisa. Ya udah deh, gue cabut dulu ya. Oke. Oh, intip ya? Enggak, gue cuma mau ngecek aja. Lo udah balik atau belum? Lo udah lihat kan sekarang gue udah balik? Kenapa sih? Bukannya kalian tadi habis ngedate? Bukan urusan lo. Ya urusan gue lah. Lo kan salah gue. Gue seneng akhirnya lo bisa dapetin cowok yang cocok buat lo. Maksud lo cocok? Ya, paling enggak dia nggak takut buat berhubungan sama lo. Duh, mau tuh apa sih? Lo tuh kenapa sih? Gue kenapa? Ada juga lo yang kenapa? Maksud lo tadi malam tuh apa? Tunggu. Maksud lo, semalam gue ngapain? Emang gue ngapain lo semalam? Ah, udah lupain aja. Gue tau kok lo tuh tipe cowok kayak apa. Lo tuh tipe cowok yang suka main-main sama cewek kan? Dan lo pikir lo bisa main-main sama gue gitu? Lo salah ya. Main-main apa sih maksud lo? Ya main-main, pura-pura. Lo pura-pura baik sama gue, lo pura-pura ngejar-ngejar gue, lo pura-pura mau cium gue. Dasar lo cowok palsu. Dan mulai sekarang, lo bisa berhenti pura-pura. Karena gue juga akan berhenti pura-pura nganggep kalau ada orang yang gak benci sama gue dan takut berhubungan sama gue. Dasar lo cowok palsu. Setelah beberapa minggu kita membahas tentang puisi, saya ingin kalian membuat dan membacakan puisi di depan kelas satu persatu minggu depan. Ya, Amanda? Enggak, Pak. Saya cuma mau nanya. Berarti puisi kita kali ini temanya bebas, kan? Jadi kita bisa bikin puisi tentang apa aja? Iya. Oke. Itu saja? Nggak ada protes lain? Enggak. Saya pikir pelajaran ini menarik. Kamu main-main sama saya.
Maksud Bapak apa? Apalagi trik kamu sekarang. Kamu kan menganggap pelajaran saya nggak pernah menarik menurut kamu. Oh, saya tahu sekarang. Pelajaran yang mengerjai guru adalah pelajaran menarik buat kamu, ya kan? Sekarang kamu keluar dan temui Bu Ririn. Tapi Pak, saya... Sekarang! Marcel, mau kemana kamu sekarang? Saya mau cari sesuatu yang jauh lebih menarik dari pelajaran ini, Pak. Oke? Ya anak-anak, buka halaman 56. Sejak apa nggak jadi penjaga perpustakaan? Sejak Bu Ririn ngasih hukuman sama gue, tau nggak? Gara-gara gue kemarin tuh minjem sistem sekolah, nggak pakai izin lagi. Mana gue nyanyi kayak orang gila. Terus lo ngapain kesini? Ngikutin loh. Ngikutin gue? Buat? Udah yuk, jemput yuk. Ayo. Kenapa lo? Kalau gitu? Habis ini kita mau kemana? Tergantung. Kok tergantung? Iya, tergantung lo mau ngasih tahu apa enggak. Kenapa lo maafin gue? Emang harus ya? Harus. Pokoknya nih, kalau lo nggak mau ngasih tahu, abis ini kita nggak pakai deh jalan-jalan lagi. Tapi kalau lo kasih tahu, abis ini gue jalan-jalan lagi. Oke deh, oke. Sorry ya, gue udah nuduh lo macem-macem. Tapi sekarang gue percaya kok kalau lo nggak pura-pura. Oh, dari mana gue nggak pura-pura? Buktinya, lo mau pergi main go-kart sama gue. Terus, lo mau ngobrol bareng gue, dan sekarang kita makan es krim bareng. Lo tuh kenapa sih? Kalau beranggapan semua orang tuh takut sama lo? Mungkin karena mereka benci gue kali. Atau mungkin juga gue bukan orang baik. Dan mungkin juga karena gue nggak sebaik adik gue Saskia. Hampir semua orang di sekolah takut sama gue. Mereka bilang gue nyeremin. Tapi lo kok nggak takut sama gue? Menurut gue lo nggak begitu nyeremin kok. Biasa aja. Lo tau nggak? Nggak? Ya makanya gue mau kasih tahu. Iya. Menurut gue juga sama. Lo tuh nggak senakutin yang orang bilang. Oh ya?
Bob, gue ini lagi nungguin telepon dari Saskia. Kalau lu mau ngomong cepetan. Emangnya mau ngapain sama Saskia, ha? Gue dan Saskia tuh udah janjian pengen belajar bareng di rumah gue. Nah, dia itu udah dapet izin dari bokapnya. Makanya cepetan. Oke, gue nggak bakal gangguin lu kok. Gue cuma mau ngabarin perkembangan bagus dari rencana kita. Manda sama Marcel hari ini cabut sekolah bareng. Gila nggak tuh? Kayaknya sih mereka tuh udah mulai cocok. Oke, kalau gitu. Oke deh. Dah. Halo, Halo, Saskianya ada? Dari siapa ya? Dari Nino. Oh, non Saskianya udah pergi dari tadi sore tuh. Kata bapaknya sih mau belajar bareng. Perginya dari jam berapa ya? Sekitar jam 3-an deh. Tadi sih dijemput sama Ruben. Apa? Sama Ruben? Iya, katanya mau belajar bahasa Perancis bareng. Ya udah deh, kalau gitu terima kasih ya. Oh ya, sama-sama. Sama Ruben. Nino, gue itu udah nungguin lu dari jam 3 di rumah gua. Tapi lu malah pergi sama Ruben. no, gue bisa jelasin. Lu selalu kayak gini ya? Maksud lo? Bertingkah manja dan egois. Lu pikir lu bisa manfaatin semua orang? Iya. Lu itu udah manfaatin izin bokap lu buat belajar sama gua, tapi lu malah pergi sama Ruben. Lu udah manfaatin gua untuk cariin kakak lu cowok. Jangan-jangan itu supaya lu bisa pergi ke pesta ulang tahun sekolah sama Ruben juga. Iya. Tapi no gue... Lu emang cantik. Semua orang di sekolah tuh nganggap lu lebih baik daripada kakak lo. Tapi yang gua tahu, kakak lo lebih tulus daripada lo. Kalau dia nggak suka sama orang, dia nggak akan pura-pura suka sama orang dan dia nggak bakal manfaatin orang. Tapi lo, sebaliknya. Maksud lo? Ternyata selama ini gue salah duga. Lo emang baik di luar.
Oh ya, lo pergi sama siapa? Di acara ulang tahun sekolah besok? Ruben. Katanya kalau Saskia nggak jadi datang, gue bakalan dijemput sama dia. Kalau Saskia tahu, gimana dong? Please deh, dia tuh masih anak-anak banget, nurut banget sama bokapnya. Dia pikir Ruben bener-bener suka kali ya sama dia. Padahal dia tuh cuma dijadiin taruhan sama Ruben dan Vito. Kasian banget ya tuh anak. Banget. Yuk, yuk. Lu kenapa, Sel? No, gue udah gak ada ide lagi nih, gue udah buntu. Gue udah gak ada ide lagi gimana cara gue bisa deketin Manda. Lo ada ide gak? Gue gak ada. Sorry ya, Sel. Mulai sekarang gue gak bisa bantuin lo lagi. Lo kenapa? Ya percuma, Sel. Gue ngelakuin semua ini supaya bisa pergi sama Saskia. Tapi kayaknya Saskia lebih milih pergi sama Ruben dibanding sama gue. Lo tuh sebenarnya bener-bener suka apa gak sih sama Saskia? Iyalah. Ya terus kenapa lo nyerah begitu aja? Lo pikir deh pakai otak lo. Setelah apa yang lo lakuin semua ini sekarang, pantas nggak lo buat dapetin Saskia? Kayaknya. Kayaknya mulu. Oke, pantas. Oke. Kalau lo ngerasa pantas, terus kenapa sekarang lo nyerah gitu aja? Cuma gara-gara kayaknya Saskia lebih milih Ruben daripada lo. Masalahnya ini Ruben. Gue nggak bisa nandingin dia. No. Lo kenapa ngerasa kalah dari Ruben? Karena dia kaya, tajir, keren, ganteng? Atau karena dia bego? Ya apalah dia lah. Buktinya Saskia lebih milih dia dibanding gue. No, Ruben ngejar Saskia pakai duit. Sedangkan lo ngejar Saskia pakai perasaan, pakai otak lo. Itu nggak akan bisa dikalahin, apalagi sama ikan teri kayak Ruben kayak gitu. Terus sekarang lo mau nyerah begitu aja? Dan selama ini lo ngedeketin Manda pakai apa? Kamu tuh malah main game terus. Hah? Bukannya belajar. Apa kan udah bilang kalau kamu terus mempersiapkan diri untuk ujian masuk fakultas kedokteran. Kamu udah nggak main band kan? Mungkin. Adik kamu mana? Sas! Dipanggil papa nih! Sas! Iya, Pak. Ya ampun, kamu tuh mau kemana? Nyoba baju buat besok malam. Terus kamu nggak nyoba baju juga? Enggak. Orang nggak minat pergi? Kakak kamu nggak pergi, kamu juga nggak pergi. Tapi kan, Pak, lo bukannya mau pergi sama Marcel? Enggak. Hei, siapa Marcel? Pak, please dong. Kali ini aja, Pak. Saskia tuh udah nyiapin semuanya. Gak mungkin kalau Saskia ngebatalin. Apa alasan Saskia? Bilang ke temen-temen, Pak. Bilang aja sama teman-teman kamu kalau papa kamu nggak ngizinin kamu pergi. Habis perkara kan? Marcel itu siapa? Hah? Nggak tahu, bukan siapa. Siapa? Tahu ah. Halo? Halo, Manda. Kita tampil. Apaan? Tampil? Gini, gue didatengin sama anak OSIS. Katanya mereka minta kita untuk tampil di acara ulang tahun sekolah gitu deh, besok malam. Lo serius? Serius? Masa gue bohong sih? Kan acara agak formal gitu. Gue ada ide deh, gimana kalau kita pakai gaun warna hitam? Menurut lo gimana? Seru kan? Oke deh. Gue sih ikut aja lah. Ya udah bener ya. Sampai jumpa besok malam ya. Dah. Bye.
Ngapain lo kesini? Lo nggak pergi ke acara itu bukan berarti dunia kiamat kan, Sas? Itu buat lo. Buat gue? Udahlah, gak usah ngebujuk gue. Tinggalin gue sendiri. Gue kesini bukan mau ngebujuk lo kok. Terus? Gue cuma mau bilang, band gue diundang tampil di acara sekolah besok malam. Jadi lo datang ke acara itu? Ya, kalau lo masih minat mau datang sih, lo bisa bareng gue. Bukannya lo datang sama Marcel? Enggak. Kenapa? Gue benci sama dia. Benci? Gue benci sama orang yang rahasiain sesuatu sama gue. Bawaannya bikin curiga mulu. Lo benci sama dia atau lo takut sama dia? Gue takut sama dia. Ngapain banget gue takut sama dia? Bukan takut sama dia, tapi sama keakraban kalian. Lo ngomong apaan sih? Gue gak bego, dak. Si cokap ninggalin kita. Lo tuh jadi jarang akrab sama orang. Lo jadi jarang komunikasi sama gue, sama bokap. Lo jadi sering uring-uringan, sering marah-marah, sering kesel. Cuma karena nyokap ninggalin kita tiba-tiba. Bukan berarti semua orang bakal kayak gitu kan, dak? Lo tuh kakak gue, dak. Gue pengen liat lo bahagia. Dan sejak lo deket sama Marcel, lo tuh kelihatan bahagia. Kasih dia kesempatan, dak. Kalaupun nanti dia ninggalin lo, dia nyakitin lo, masih ada gue. Gue gak akan ninggalin lo, dak. Sas, lo udah bilang kan ke bokap lo? Hah? Bilang soal apa? Bokap lo, dia udah ngizinin kan untuk lo pergi malam ini? Iya, udah. Manda pergi, jadi gue juga dibolehin pergi. Ya udah, kalau gitu gue jemput lo jam 8 ya. Nino. Mau apa? Nanti malam? Nggak perlu jelasin, gue udah tahu. Nanti malam lu mau pergi kan sama Ruben? Mendingan sekarang lu pulang. Lu siap-siap sebelum Ruben jemput lu. Nino! Loh, kok nggak siap-siap? Mas, Bukannya Ruben mau jemput lo ya? gue gak mau pergi sama dia. Ya udah kalau gitu, kenapa lo nggak ajak orang yang mau lo ajak pergi aja? Nggak bisa. Lo lihat sendiri kan, tadi siang Nino tuh marahnya kayak gimana sama gue. Dia tuh udah benci banget sama gue. Dia tuh nggak akan mau pergi sama gue. Kalau dia emang bener-bener benci sama lo, dia nggak mungkin kayak gitu. Tahu dari mana lo? Soalnya gue juga benci sama Marcel tadinya. Terus sekarang? Udah nggak? Udahlah. Dah.
Nino. Oke, kita tadi udah nyaksin, bukan? Ada break dance, ada paduan suara, ada operet dari anak kelas 11, dan sekarang saatnya yang kita tunggu-tunggu nih. Penampilan dari anak kelas 12, kita sambut aja langsung ya. Tepuk tangannya dong yang meriah. Kita sambut langsung ya, The Bad Break Band. Hey, akhirnya datang juga. Ya habis mau gimana lagi? Dengar-dengar ada band keren mau manggung sih. Oh ya, ngomong-ngomong, bokap lo kesambet malaikat apaan? Kok kalian berdua bisa datang ke sini? Enggak, bokap gue waktu itu lihat si Nino jemput, terus dia nggak curiga gitu. Bokap gue tahu kalau Nino itu sering main ke rumah gue buat belajar bareng Saskia. Oh gitu. Gue jadi penasaran. Gimana ya kalau ntar kapan-kapan gue datang ke rumah lo, terus gue yang jemput lo. Kira-kira reaksi bokap lo gimana ya? Boleh coba lain kali. Barusan gue ke rumah lo dan bokap lo bilang lo pergi sama cowok. Iya, gue pergi sama Nino. Seenggaknya dia ngajak gue ke acara ini bukan buat taruhan. Ngerti ya? Gue bayar lo mahal-mahal buat deketin Manda. Sampai gue nyuruh anak OSIS manggil band untuk tampil di sini. Dan itu kan lo yang minta, supaya gue bisa jalan sama adenya. Weh, sabar dong, apa-apaan nih, main nyerocos aja. Lo gak ngerti lo ngomong apa. Gue sepura-pura bego lo. Lo tau banget apa yang lagi gue omongin. Ini soal lo. Gue bayar lo buat deketin cewek penyiar itu. Supaya adenya bisa jalan sama gue, bukan sama cowok lain. Oh, jadi sama ini lo dibayar buat ngedeketin gue gitu? Terbajingan lo. Sas, lu yakin tuh kakak lu nggak apa-apa? Nggak yakin juga sih. Tapi bukan gue yang bisa bikin dia happy kayak kemarin lagi.
siang, Om. Papa dengar kemarin kamu dipaksa untuk tampil di sekolah ya. Mungkin. Jadi sekarang kamu murung dan pendiam karena itu. Mungkin juga sih. Ya sudah. Papa nggak akan maksa kamu. Kalau kamu nggak mau kuliah di kedokteran, it's fine. Kamu boleh kuliah ambil jurusan musik atau apapun yang kamu mau. Papa serius? Papa cuma nggak mau kalau kamu jadi sedih dan pemurung karena kamu merasa terpaksa untuk melakukan satu hal yang nggak kamu sukai. Mungkin sudah saatnya kamu untuk mengejar cita-cita ataupun keinginan yang benar-benar kamu mau. Asal kamu harus tanggung jawab ya. Makasih ya, Pak. Oke, saya tahu acara ulang tahun sekolah menyita banyak perhatian kalian, ya kan? Tapi tugas tetaplah tugas. Seperti yang saya bilang minggu lalu, tugas kalian hari ini adalah membacakan puisi kalian satu persatu di depan kelas. Ayo, siapa yang mau duluan maju? Ruben? Doni? Manda? Ya, Manda? Ada protes lain? Saya cuma mau bacain puisi saya aja, Pak. Yaudah, kamu bacakan di depan kelas. Aku benci setiap kali kamu ada. Lebih benci lagi saat kamu bicara. Aku benci saat kamu bilang, kamu selalu yakin. Dan aku lebih benci lagi pada senyum puasmu yang tersungging. Aku benci saat kamu tertawa. Dan makin benci ketika kamu berhasil membuat aku tertawa. Aku benci caramu mengejarku. Dan makin benci
Saat aku tahu kamu menyukaiku. Aku benci suaramu, aku benci matamu, aku benci kebohonganmu, dan aku benci permainanmu. Aku benci ketika kamu muncul tiba-tiba. Begitu benci pada caramu membuat aku bahagia. Aku benci melihat kamu pergi. Begitu benci karena kamu terus membuat aku menanti. Tapi ada satu hal yang paling aku benci. Itu adalah kenyataan bahwa aku tidak akan bisa membenci kamu. Tidak pernah. Dan tidak akan pernah bisa. Karena I really, really, really hate you. But I love you. I do. Manda, saya tahu Bu, nggak seharusnya saya ninggalin kelas itu aja. Ibu boleh ngasih hukuman apa aja sama saya. Manda, Saya udah berusaha, Bu. Saya udah berusaha berubah. Saya berusaha menyukai orang. Saya berusaha untuk tidak membenci orang lain. Kata ibu, kalau saya menyukai orang lain, mungkin orang lain juga akan menyukai saya, kan? Tapi kenyataannya tuh gak kayak gitu, Bu. udah gak usah nangis ya. Gue yakin lo pasti suka. Ini dari lo ya? Iya, mumpung gue lagi banyak duit soalnya. Kemarin tuh ada orang yang bayarin gue, terus suruh pura-pura deketin cewek. Oh iya. Iya, cuma saya rencananya gagal tuh. Apa? Gara-gara gue. Soalnya gue udah gak bisa pura-pura lagi. Tadinya gue cuma pura-pura suka sama tuh cewek. Tapi yang ada, gue jadi sayang beneran. Habisnya hari gini lo bayangin aja, jarang banget kan? Lo bisa nemuin cewek yang berani ngajakin lo cabut dari hukuman sekolah cuma untuk main go-kart. Ya sekarang bukan pura-pura lagi. Gue sayang sama lo.
bagus. Gue tau, aku suka kan? Iya sih, tapi judulnya apa? Judulnya I Hate You, But I Love You. Tapi, I'm sorry. Aku